Bikin es krim dari biskuit tanpa mixer? Bisa nggak ya? Yuk kita coba buat aja. Berangkat! Masukkan 1 bungkus biskuit susu ke dalam chopper. Bisa pakai blender juga ya. Tuang susu sebanyak 200 ml. Tambahkan 1 saset kental manis, bisa pakai rasa coklat atau vanila sesuai selera kamu. 1 bungkus Milo dimasukkan juga. Proses sebentar hingga semua tercampur rata. Masukkan adonan biskuit ini ke dalam wadah. Masukkan dalam freezer kurang lebih selama 3 jam. Setelah 3 jam, keluarkan adonan tadi, lalu serut dengan sendok. Masukkan ke dalam chopper lagi. Proses sebentar. Taruh freezer lagi kurang lebih selama 5-8 jam. Alhamdulillah, es krim dari biskuit sudah jadi. Selamat mencoba! Seneng banget hari ini kita masak enak cuma 15.000, cuma pakai 3 bahan, bikinnya cuma 5 menit aja. Pertama, kita beli dulu bahan utamanya, sekalian aja kita borong yang banyak. Kakak-kakaknya sampai bingung nih, kenapa aku beli sosis banyak banget. Pas aku tanya, taunya mereka belum pernah nyobain sosis ini. Karena langsung bisa dimakan, aku bujukin aja mereka buat nyobain, tuh kan, doyan kan? Nah ini resepnya, kalian di rumah pasti punya mie instan kuah kan, rebus aja terus sisihkan, buang airnya. Udah gitu, panaskan susu putih, dikit aja jangan banyak-banyak, terus masukin mie yang tadi. Tuang bumbunya, nah ini favorit aku, sosis Candler, kita potong-potong aja. Ini aku pakai yang hot, jadi dia udah ada kayak sausnya gitu guys. Masak bentar karena sebenarnya sosisnya juga udah matang. Jadi deh, serius ini cepet banget dan wanginya, enak banget. Kalian kuahnya jangan banyak-banyak ya. Jadi ini mirip kayak spaghetti carbonara gitu. Kalau di total per orang cuma ngabisin 15.000, rasanya udah kayak makan di restoran. Serius guys, ini enak banget. Kalian harus nyobain. Percaya nggak? Kentang bisa jadi teman lauk yang enak banget loh. Pertama, kupas kentang dari kulitnya, iris-iris, terus potong-potong jadi bentuk kecil stik kayak gini. Lanjut rendam ke dalam air, lanjut cuci bersih dan ganti airnya sebanyak 5 kali ya. Ini tips supaya kentang jadi kriuk, jadi nggak perlu pakai kapur sirih. Lanjut goreng deh, dengan api kecil sampai kecoklatan dan kering. Bisa tirisin dulu ya, supaya dingin, lanjut bikin bumbunya. Halusin 2 siung baput, 7 cabai merah, dan sedikit air. Tumis sampai matang sambil dikasih gula merah. Aduk merata sampai berubah warna, terus kasih garam. Pastiin udah jadi karamel gini, baru campur-campur deh dengan kentangnya. Stok cemilan sekaligus lauk dari kentang udah jadi nih. Paling cocok makan bareng nasi kuning loh. Yuk cobain! Kalian tahu nggak, bikin bubur kacang ijo itu simple loh, nggak perlu direndam air lama-lama. Caranya cuci bersih kacang ijo kalian, cemplungin ke air mendidih sambil diaduk-aduk. Masak dengan api sedang selama 5 menit aja. Setelah itu matiin kompor, tutup, diemin selama 30 menit, jangan dibuka-buka. Kalau udah, masak lagi selama 7 menit aja. Terakhir tinggal masukin deh bahan tambahannya. Uma pakai daun pandan, jahe geprek, 150 gram gula merah, dan 300 ml santan cair. Step terakhir ini waktu masaknya bebas ya. Makin lama kacang ijonya makin empuk. Kalau Uma lebih suka sebentar aja. Bubur kacang ijo dengan cara singkat udah siap nih. Bisa langsung dimakan pas anget-anget atau dingin juga enak. Recook simple yuk. Cara membuat boba paling simpel. Pertama, kukus dan kupas ubinya. Halusin ubinya dengan cara apapun, bisa pakai garpu atau ulekan. Lanjut 7 sendok makan tapioka. Tuang 1 sendok makan air, aduk-aduk sebentar. Lanjut pakai tangan ya, supaya mereka jalan bersama atau kalis. Belah adonan jadi beberapa bagian, gulung-gulung sampai jadi memanjang. Lanjut potong-potong jadi kecil. Putar-putar sampai jadi bulat, taburin tapioka biar mereka nggak bersatu, masak air biar mateng, rebus boba ini sampai mengapung dan mateng, lalu tiriskan. Langsung mandiin pakai air es ya, biar nggak lengket. Siapin gula aren mahora-hora, ambil sekitar 100 gram aja. Gula aren ini lebih sehat dan nikmat loh, karena kandungan indeks glikemiknya lebih rendah daripada gula pasir. Larutin dengan 50 ml air, masak bersama bobanya sampai gula aren menyusut dan mengental. Boba yang simple jadi deh.
Gula aren mahora-hora ini cocok loh buat bikin apa aja, bisa dibeli di Tokopedia ya. Yuk cobain. Auto laris manis, jualan ini di Ramadan nanti. Caranya gampang banget, cuma 2 buah jagung manis kita haluskan pakai sedikit santan. Terus kita saring kayak gini. Habis disaring, masukin sisa santannya, tambahin 10 sendok makan gula, 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa, aduk dan masak sampai matang. Tambahkan sedikit pewarna kalau mau, kalau udah matang langsung aja kita taruh di dalam cup kayak gini. Sekarang kita bikin flanya, masak 250 ml santan, 2 sendok makan gula, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan tepung maizena. Kalau udah kayak gini langsung aja diangkat dan taruh di atasnya. Nah, aku hiasnya kayak gini teman-teman. Puding jagung ini lebih enak dimakan dingin. Selamat mencoba. Ini cemilan favorit siapa ya? Pecahin 2 butir telur, campur 3 sendok makan gula, puter-puter sampai gula larut. Tambahin sedikit vanili biar nggak amis, terus 1 sendok makan madu, bisa pakai merek apapun ya. Ayak 9 sendok makan terigu, tambahin 1 sendok teh baking powder. Ini fungsinya supaya nggak gumpal ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, tuang susu banyaknya sekitar 3 sendok makan. Atau kalau nggak ada bisa ganti air biasa. Tutup, istirahatin sebentar selama 15 menit. Aduk sebentar, siap kita masak deh. Masak di pan yang udah panas, banyaknya 1 sendok sayur. Tunggu sampai berlubang-lubang, terus balik. Kasih topping favorit kalian, tumpuk dan teken-teken bagian pinggirnya. Dorayak yang simple siap dicemilin deh. Selamat mencoba. Minuman yang pernah viral yuk. Cocok loh buat ide jualan di rumah. Caranya siapin 1 kotak cincau hitam, parut perlahan dengan alat apapun. Kalau Uma bentuk memanjang gini ya. Sisihin sebentar, kita buat minumannya. Campur air panas dan dingin sebanyak 600 ml, masukkan 3 bungkus kopi rasa cappuccino, 2 sendok makan gula pasir, 3 saset kental manis, terakhir es batu secukupnya. Proses semua sampai mereka jalan bersama, lanjut tinggal racik-racik deh. Kalau mau dijual bisa dimasukin ke botol kecil kayak gini, terus masukin kulkas sampai dingin. Lanjut kalau mau diminum pas buka puasa nanti, tinggal taruh gelas, kasih es batu deh. Es capcin yang pernah viral siap diminumin pas maghrib nanti. Yuk cobain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya nggak, 1 telur ini bisa jadi cemilan yang banyak loh. Bahannya ada 5 sendok makan terigu, tambahin garam, lada bubuk, dan kaldu jamur. Kasih juga ulekan baput dan irisan daun bawang. Pecahin 1 telurnya, gulung-gulung sampai merata. Masukin 10 sendok makan tapioka, tuang air panas sebanyak 100 ml secara bertahap, uleni pakai tangan bersih biar menyatu. Bentuk lonjong adonannya, tangan kalian harus dikasih terigu ya, biar nggak pada lengket. Masak air sampai matang, tambahin sedikit minyak, terus cemplungin adonannya, rebus sampai mengapung, lalu tiriskan. Goreng cemilan ini sampai matang dan kecoklatan. Kalau kalian mager, bisa juga goreng pakai air fryer ya. Lebih sehat dan gak berminyak. Cemilan dari telur ini udah jadi deh. Di sekolah kalian ada nggak jajanan kayak gini? Kalau ada, namanya apa hayo? Pertama, rebus makaroninya, tambahin sedikit minyak. Masaknya sebentar aja ya, sampai dia empuk dan jadi gendut. Pecahin 2 telur yang kalian beli di warung. Tambahin 1/4 sendok teh Ajinomoto MSG ke telur kalian. Ini rahasianya jadi enak loh. Tambahin lada, garam, dan air seikhlasnya. Campur-campur sampai jalan bersama. Masak makaroninya, semprotin dengan telurnya. Balik sekali aja, tunggu mengering dan matang. Maklor abang-abangnya udah jadi nih. Tinggal kasih topping suka-suka kalian. Yuk cobain. Cara membuat tteokbokki paling simpel. Pertama, masukin 5 sendok makan tepung beras ketan, lanjut 2 sendok makan tapioka. Aduk-aduk sama sedikit garam, tuang air mendidih 100 ml secara bertahap. Ini harus benar-benar mendidih ya, supaya nggak gagal. Uleni pakai tangan sampai kalis atau nggak nempel di tangan. Bentuk adonan lonjong terus belah jadi 4 bagian. Guling-guling adonannya sampai jadi panjang kayak gini, belah lagi, siap kita matengin deh.
Masak air biar matang. Tambahin sedikit minyak. Rebus topokinya sampai mengapung. Tunggu 5 menit terus angkat. Bisa dikasih minyak biar nggak lengket. Potong bentuk kecil-kecil, kasih minyak lagi biar mereka nggak bersatu. Topokinya udah jadi nih. Bisa langsung dimasak dengan sausnya atau disimpan kulkas juga bisa. Nggak usah beli mahal-mahal lagi deh. Yuk cobain. Cara membuat kreasi mie paling simpel. Pertama, ikut Uma belanja bahan-bahannya dulu yuk. Ambil 1 bungkus mie instan, terus buka kulkas, ambil sosis kanzel seamless keju. Nah, setelah belanja, ambil 1 aja, buka bungkusnya, terus iris-iris deh. Cukup 1 sosis kanzel seamless keju, udah pas loh untuk 1 porsi makan. Lanjut tumis-tumis sebentar bareng irisan bawang putih dan bombay. Bisa juga kasih saus biar makin enak. Masak mie biar matang. Tambahin bumbu-bumbunya dan 2 telur, aduk sampai jalan bareng. Masak semuanya sampai matang sambil dibalik sekali aja. Tambahin toppingnya deh. Ada saus, irisan jagung, dan bahan-bahan tumisan tadi. Kasih keju biar tambah enak. Pizza mie yang simple udah jadi nih. Mari kita coba. Lumer dan enak banget. Guys, bikin cemilan lagi viral yuk. Cara bikinnya juga gampang banget. Tinggal diiris-iris daun bawang dan seledri. Kemudian bumbu halusnya ini bawang putih, kemiri, ebi dihaluskan. Lalu untuk bahan adonannya tepung terigu, tepung beras, lalu dikasih sama daun yang sudah diiris. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan, 1 butir telur ayam dan dituang dengan air. Kemudian dikasih 2 sendok makan santan instan. Lalu dikasih sejumput merica bubuk, garam, dan penyedap rasa. Kemudian diaduk-aduk rata seperti ini. Lalu panaskan cantongnya ya sebelumnya dan dituang adonannya di atas cantong ya, jangan penuh-penuh. Kemudian ditabur dengan ebi ataupun rebon atau bakso, sosis boleh. Digoreng dengan minyak banyak. Apinya sedang aja sampai kalau dia sudah bisa terlepas dari centongnya seperti ini guys. Nah habis itu dilanjutin dengan adonan yang lainnya, digoreng sampai golden brown seperti ini. Wanginya dahsyat, gurih, harum, enak, garing di luar, lembut di dalam. Mantap guys. Guys, ada makanan baru, puding roti yang paling enak dan paling lembut. Tahu nggak, ini aku bikin sendiri cuma 10 menit dong. Nih caranya. Gampang banget, kalian cuma butuh 3 lembar roti tawar, udah gitu disobek-sobek, taruh di dalam blender. Tuangin 4 bungkus coklatos bubuk, udah gitu kasih gula dan garam. Tuangin juga 1 saset agar-agar bening, udah gitu kasih 750 ml air. Terus di blender deh sampai rata dan halus. Kalau udah, tuangin di atas panci, dimasak, terus diaduk-aduk. Apinya api sedang ya, udah gitu masukin 2 butir kuning telur. Cara masukinnya kayak gini guys. Kalau udah mendidih, terus taruh di loyang kalian, udah gitu masukin ke dalam kulkas. Lihat tuh jadinya, teksturnya glowing banget guys. Belum selesai, udah gitu dikasih bubuk coklatos di atasnya. Lihat tuh lembut banget. Sekarang aku cobain ya, bismillah dulu. Kalian kalau mau bikin, barusan aku cek di Shopee lagi ada promo payday. Cobain deh cek coklatos drink di Shopee-nya Garuda Food.